Ya, ini yang diminta sama mereka untuk dipecah belah akhirnya. Karena habaib curiga sama kiai, kiai curiga sama habaib. Padahal nggak Dan pernah. semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko habaib putih present Al Body. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, alhamdulillah hari Minggu kemarin ya itu ada haul Habib Hussein bin Hadi Al-Hamid di Brani Keraksan ya. Beliau turunan Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Masya Allah, haulnya ramai seperti biasa. Haul habaib alhamdulillah tidak terpengaruh oleh masalah yang ramai di media sosial ini ya, masalah nasab-nasab ini yang dicetuskan oleh Imad CS ya. Itu alhamdulillah di haul-haulnya para habaib tidak terpengaruh, dan alhamdulillah juga justru membuat tambah dekat ulama dan para habaib makin dekat. Dan ini udah mulai banyak setelah tadi Kiai siapa namanya Daniel Rayyan berbicara ya. Ini sekarang ada lagi, tadi ada tokoh Banser ya, anggota Banser ngomong ya. Dan ini sekarang Roy Surya PCNU Keraksan tentang isu nasab habaib sangat tegas. Nah, ini kita dengerin. Alhamdulillah, mereka tujuannya memang mengadu domba ya. Banyak juga sih ya sebagian saudara-saudara kita dari Nahdlatul Ulama, dari Banjar yang ikut terpengaruh. Tapi alhamdulillah makin kesini makin banyak juga yang berani bersuara untuk melawan narasi-narasi dari kelompok Imad Fuad itu, yang mestinya tes urin deh mereka itu. Ya, ini kita dengerin dari Roy Surya PCNU Keraksan tentang isu nasab habaib. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita simak guys. Akhir-akhir ini seperti kita tahu rame tentang nasab. Tapi kami dari NU, saya di mana-mana tempat sudah memberikan sambutan dan memberikan statement bahwa beliau berstatement atas nama Nahdlatul Ulama. Insyaallah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Nahdlatul Ulama bersih dari oknum-oknum yang begitu juga ya. Jadi apa ya? Ini kesan adu domba ini sangat kental guys. Tapi alhamdulillah makin banyak tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama yang lurus, Nahdlatul Ulama yang tetap istiqomah, mustaqid dengan tariqah yang dicetuskan oleh Allah yarhamu Kiai Haji Hashim Asy'ari rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah. Ini lanjut. habaib yang notabene adalah keturunan dari
baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi. baik itu dari jalur Sayyidina Hasan maupun dari Sayyidina Husain. Kalau tadi disebutkan bahwa Habib Husain ini masih nyambung ke Habib Alawi, Habib Alawi ke Habib Ubaidillah, Habib Ubaidillah ke Habib Ahmad bin Isa al-Muhajir ilallah, itu nyambung ke baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa barik alaihi wa alihi. Nah, ya kan. Jadi sebenarnya mereka ramainya di medsos saja guys. Tujuannya mereka memecah belah, itu dugaan gue ya. Itu tujuannya memecah belah. Ada yang masuk ke NU, bahkan ada yang masuk ke Habaibnya, ada oknum-oknumnya juga. Jadi antara Habaib sama NU ada oknum masing-masing ngomporin. Nah, jadinya begitu. Ini pecah belah, narasi pecah belah. Tapi insya Allah sehebat apapun mereka mencoba untuk memadamkan cahaya Allah, mudah-mudahan cahaya Allah itu memang nggak bisa dipadamkan, dan itu dari ulama dan habaib. Kalau bicara soal oknum banyak, tentara aja ada oknumnya, pejabat ada oknumnya. Tapi kan gara-gara oknum masa iya seluruhnya mau dikenain gitu kan? Masa iya gara-gara satu oknum kiai semua kiai, satu oknum habib semua habib? Ya nggak begitu dong. Kalau mau begitu ya bubarin aja DPR karena oknumnya banyak banget. Jangan cuma Robito Alawi ya dibubarin. DPR banyak oknumnya, bahkan memfasilitasi untuk DPR itu memfasilitasi untuk melakukan korupsinya di DPR situ. Nah ini kita ulangi lagi ya dikit ya, lanjut. Habib Ubaidillah ke Habib Ahmad bin Isa al-Muhajir ilallah, itu nyambung ke baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa barik alaihi wa alihi. Maka kita semuanya warga Nahdlatul Ulama harus meyakini hal itu. Kalau tidak, apa gunanya kita kumpul di sini? Kalau tidak pula, maka apa kita gunanya membaca Ratibul Haddad? Di mana Ratibul Haddad itu ditaklif, dikarang oleh Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, yang juga nyambung ke Habib Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir ilallah. Dan begitu juga apa gunanya kita tadi membaca Simtud Durar, di mana Simtud Durar itu dikarang oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain, yang nyambung juga ke Habib Ahmad bin Ubaidillah bin Habib Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir ilallah, yang juga nyambung kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah saya selaku Rais Syuriah PCNU Kota Keraksaan sangat menghimbau kepada semua warga Nahdlatul Ulama untuk kita jangan sampai terpengaruh dengan apa yang saat ini terjadi, terutama yang terkait dengan polemik nasab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya diakui umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mudah-mudahan Kiai umur panjang sehat afiatnya. Tegas beliau menyampaikan bahwasannya menghimbau kepada seluruh warga Nahdlatul Ulama jangan terpengaruh. Ya, mereka yang tadi yang disebutkan amalia-amalia, ada Ratibul Haddad, ada Ratibul Attas, ada Maulid Habsyi. Ini semua amalia-amalia dari cucu-cucu Sayyidina Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir ilallah. Semuanya. Dan ini dicoba untuk diplesetkan sama Mujaddid katanya si Imad tuh. Dan mereka golongan-golongan ini ya, gue dengar ini ada misi-misi tertentu untuk memecah belah ya. Jadi banyak dari saudara-saudara kita dari Nahdlatul Ulama yang terpengaruh, tapi alhamdulillah sekarang seiring berjalannya waktu para ulama-ulama Nahdlatul Ulama juga udah mulai berbicara. Ya ini yang diminta sama mereka untuk dipecah belah akhirnya. Hanya habaib curiga sama kiai, kiai curiga sama habaib. Padahal nggak pernah ada, ini dulu nggak pernah ada. Ini kita harus waspada guys, ini ada agenda besar di situ. Tapi jangan khawatir, waspada boleh, khawatir jangan. Waspada boleh, takut jangan. Kita harus melihat ini kenapa sampai seperti ini ya. Dan itu pasti mereka punya tujuan-tujuan, dan kalau sudah mengadu domba ini ada tujuan-tujuan yang mungkin karena ini tahun politik akan ada tujuannya politik juga, mungkin semua kemungkinan bisa terjadi ya. Akan tetapi yang pasti kita tetap istiqomah. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua ulama-ulama kita, khususnya ulama-ulama di Nahdlatul Ulama, bisa
angkat suara seperti beliau-beliau yang sudah angkat suara ini untuk mempertegas bahwasannya jangan lagi ya, jangan menghimbau warganya jangan terpengaruh oleh kalimat-kalimat, narasi-narasi yang dicetuskan dari orang-orang yang gue duga itu kalimat-kalimat provokasi, memecah belah umat, mendiskreditkan golongan tertentu, mendiskreditkan ras tertentu. Katanya Bhinneka Tunggal Ika, katanya Nusantara Bhinneka Tunggal Ika, tapi kok rasis. Nah ini narasi-narasi seperti ini harus kita lawan. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan ulama-ulama kita dari Nahdlatul Ulama bisa terus berjuang dan kita tetap istiqomah di barisan ulama dan habaib. Itu aja dari gue minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau tadi di awal videonya gue pause ya, gue pause ya, jeda. Nih fullnya gue sampai ini sekarang guys. Nih. Akhir-akhir ini seperti kita tahu rame tentang nasab. Tapi kami dari NU, saya di mana-mana tempat sudah memberikan sambutan dan memberikan statement bahwa habaib yang notabene adalah keturunan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu dari jalur Sayyidina Hasan maupun dari Sayyidina Husain. Kalau tadi disebutkan bahwa Habib Husain ini masih nyambung ke Habib Alawi, Habib Alawi ke Habib Ubaidillah, Habib Ubaidillah ke Habib Ahmad bin Isa al-Muhajir ilallah, itu nyambung ke baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jalur Ar-Husain. Maka kita semuanya warga Nahdlatul Ulama harus meyakini hal itu. Kalau tidak, apa gunanya kita kumpul di sini? Kalau tidak pula, maka apa kita gunanya membaca Ratibul Haddad? Yang mana Ratibul Haddad itu ditaklif, dikarang oleh Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, yang juga nyambung ke Habib Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir ilallah. Dan begitu juga, apa gunanya kita tadi membaca Sintud Durar, di mana Sintud Durar itu dikarang oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain, yang nyambung juga ke Habib Ahmad bin Ubaidillah Habib Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir ilallah, yang juga nyambung kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah saya selaku Rais Syuriah PCNU Kota Keraksaan sangat menghimbau kepada semua warga Nahdlatul Ulama untuk kita jangan sampai terpengaruh dengan apa yang saat ini terjadi, terutama yang terkait dengan polemik nasab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya diakui umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Oh tahu, kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito.
Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada brotowali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.